Ada yang bertanya ya, mendingan mana selawat yang dibaca dengan eh, cepat, ya, kemudian jumlahnya banyak, tapi mungkin tidak diresapi sehingga mungkin kurang khusyuk. Kemudian ada lagi satu lagi selawat yang dibaca dengan pelan, misalnya Sallallahu ala Muhammad, kemudian diresapi. Tetapi karena pelan dan diresapi itu sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga jumlahnya sedikit. Jawaban saya adalah mendingan sholawat dengan jumlah yang banyak. Begini penjelasannya. Jadi sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima. Apakah kita itu ria atau tidak ria, apakah kita itu pamer atau tidak pamer, atau kita salawatnya dengan cara bermain-main atau dengan serius, itu salawat itu tetap diterima dan sampai kepada Rasulullah SAW, serta mendapatkan ganjaran satu salawat yang kita zikirkan itu dibalas dengan 10 keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal salawat ini tidak sama dengan amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain itu ada syarat diterimanya amal. Misalnya kalau kita sholat itu syarat sahnya sholat apabila wudunya sah, apabila dia menutup aurat, kan gitu. Tapi kalau salawat itu adalah amalan yang pasti diterima tanpa syarat. Termasuk di dalamnya apabila kita membaca cepat dengan tergesa-gesa pun, walaupun tidak ikhlas, itu pun diterima. Dan perintah untuk memperbanyak salawat ini adalah perintah Rasulullah. Rasulullah sendiri yang memerintahkan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seandainya apabila saya seluruh hari saya gunakan untuk bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu melakukan itu, maka Allah akan hapus dosa-dosamu dan Allah akan kabulkan semua permohonanmu. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan salawat itu harus ikhlas, salawat itu harus diresapi, namanya zikir itu harus dengan hati yang khusyuk. Kalau dia mampu melafazkan salawat dengan hati yang khusyuk, itu luar biasa. Ganjarannya lebih daripada orang yang tidak khusyuk. Tetapi bukan berarti orang yang melafazkan salawat dengan tidak khusyuk ataupun biasa-biasa tidak mendapatkan ganjaran. Karena pada intinya begini, pada intinya sebetulnya kita tidak ada yang bersalawat kepada Nabi. Tidak ada manusia yang bisa langsung bersalawat kepada Nabi. Kan Allahumma sholli, Allahumma, kan ya Allah. Artinya kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kemuliaan, kan gitu. Ya Allah, sampaikanlah salam. Artinya kan kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah, ya Allah. Kan kita meminta kepada Allah. Artinya Allah yang bersalawat kepada Rasulullah. Kita meminta kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin Allah bersalawat kepada Rasulullah lalu Allah menolak salawatnya sendiri? Itu tidak mungkin. Nah, itulah mengapa semua salawat itu diterima. Karena pada intinya kita hanya meminta kepada Allah untuk Allah menyampaikan salamnya kepada Rasulullah. Lalu nggak mungkin kan Allah menyampaikan salawat kepada Rasulullah lalu Allah tolak sendiri salawatnya, tidak mungkin. Nah itu, jadi kalau ada yang bertanya mengapa apakah mana yang lebih utama, salawat dengan jumlah yang banyak atau salawat dengan jumlah yang sedikit tapi dengan hati yang ikhlas? Jawabannya lebih utama jumlah yang banyak. Karena begini, kalau kita bersalawat dengan jumlah yang banyak itu perlahan-lahan, ya, kalau kita istiqomah setiap hari, nanti salawat itu sendiri yang akan menjadi guru, menjadi pembimbing kita untuk bisa beribadah secara khusyuk, untuk bisa beribadah secara seperti yang Allah inginkan. Sama seperti misalnya ketika dulu kita masih kecil, kita diajari sholat oleh orang tua kita diajari puasa oleh orang tua kita. Awal mula orang tua kita mengajari kita kan kita motivasinya bukan untuk mencari ridho Allah, tetapi motivasinya nanti kalau saya nggak sholat saya dimarahin sama bapak sama ibu. Nanti kalau saya puasa 10 kali di Ramadan saya dapat
uang sekian. Awalnya dulu kan kita berpuasa, nanti kalau kamu bisa 10 puasa 1 hari, kamu akan saya kasih uang 1.000. Kalau 10 jadi 10.000. Misalnya begitu kan. Jadi motivasi kita dulu untuk berpuasa, untuk beramal itu ya karena ada reward, ada hadiah. Itu pertama-tama sekali. Tetapi kemudian karena itu sudah istiqomah, karena itu sudah terbiasa, ya ada reward atau tidak ada reward yang itu nggak penting. Yang penting adalah kita menggapai ridho Allah. Begitu juga kita berselawat. Awal-awal mungkin kita berselawat itu ya tujuannya reward. Mungkin mendapatkan dunia, mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita sudah terbiasa berselawat, atau ada hajatkah atau tidak ada hajat, ada keinginan atau tidak ada keinginan, ya tetap aja bersalawat karena tujuan kita adalah menggapai ridha Allah untuk mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebetulnya kita harapannya adalah syafaat ridha Allah, tetapi orang yang senantiasa dia istiqomah bersalawat, Allah beri kemuliaan, Allah berikan banyak keberkahan, dia selalu dicukupkan oleh keduniaan. Walaupun dia tidak pernah minta dunia, tapi dunianya tidak pernah kesusahan, ya. Dia selalu dalam kesehatan, nah, begitu, ya. Jadi tidak ada pernah ya yang namanya orang yang ahli salawat hidupnya susah, tidak ada, ya. Kalau dia sudah menjadi ahli salawat ini artinya dia memang selalu tiap hari bersalawat. Dia kalau salawatnya sekali-sekali itu bukan ahli salawat. Kalau ada seorang ahli salawat yang hidupnya susah, berarti ya salawatnya masih sedikit, belum banyak. Yang namanya ahli salawat itu ya terbiasa bersalawat sebanyak-banyaknya. Ya, berapa itu sebanyak-banyaknya? Kalau misalnya dia salawatnya salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya setidaknya dia bisa dalam hitungan 10.000, 20.000 per hari. Atau kalau dia sangat sibuk sekali minimal 5.000 kali. Tapi yang paling sering adalah di atas 10.000. Nah itu namanya baru ahli salawat. Oke, semoga bisa paham. Silahkan Anda share video ini bagi yang mungkin belum tahu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.